Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah ataupun di mana berada pada saat ini. Pada saat ini kita beribadah secara online. Kita akan memasuki dengan peraturan pemerintah agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dono Waluyo dengan tema motivasi dalam pelayanan, dan nanti juga akan dilakukan perjamuan kudus. Boleh Bapak Ibu lakukan juga dengan perjamuan kudus di rumah. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nomor 1, Ku Hidup Bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di surga. Jikalau pada saat ini kami dapat bertemu satu sama lain melalui media ini ya Bapa, kami percaya di mana Tuhan selalu hadir di dalam setiap anak-anak-Mu, di dalam kuasa-Mu,
Roh Kudus akan selalu bekerja. Kami berterima kasih Tuhan, bersyukur bagimu, sebab kami boleh ada sebagaimana sekarang ini kami ada. Di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah pada saat ini Bapa. Dan biarlah kuasa-Mu itu Tuhan akan terus memberkati kami, dan kemuliaan juga boleh kami rasakan di dalam ibadah pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur Engkau terus menyertai kami sepanjang hidup kami, dan memungkinkan hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di dalam pertemuan ibadah raya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau. Ibadah pada saat ini kiranya terjadi dan berlangsung demi nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Biarlah kasih karunia serta damai sejahtera yang mengalir dari tahta Bapa di surga diam dan memerintah di dalam setiap saudara-saudara yang merindukan akan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sebelum masuk ke lagu yang kedua, saya akan bacakan yang berjudul Hanya Engkau. Saya akan bacakan dulu nats pembimbing di pagi hari ini yang terambil dari Wahyu 4 ayat 11 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya. Kita akan menyanyikan lagu kedua, Hanya Engkau.
Haleluya, haleluya. Pribadi yang menggerak hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan, dalam indahnya dekapan, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyi terlebih dahulu, yaitu dengan judul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau untuk menerjemahkan setiap kebenaran firman bagi setiap hati kami, sehingga kami mengerti tentang rencana dan kehendak hati Bapa ke dalam kehidupan kami, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang rindu melayani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu diberitakan di dalam urapan-Mu. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita dapat mengadakan ibadah, walaupun kali ini dengan media yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian, dan tidak mengurangi rasa rindu kita akan ibadah, tidak akan mengurangi rasa rindu kita untuk bersekutu, sekalipun kita harus bertemu di monitor masing-masing. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita ambil dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima. Kitab 2 Korintus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, di rumah masing-masing yang sudah kita persiapkan. Sekali lagi dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami menyala juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri, tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kami dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus,
seakan-akan Allah menasehatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Berbahagialah saudara-saudara dan saya yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan firman ini dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tema yang saya ambil dalam minggu ini atau minggu-minggu ke depan masih berkisar kepada sekitar pelayanan. Hari ini kita ambil satu tema tentang motivasi dalam pelayanan. Motivasi dalam pelayanan. Seringkali saya sudah menyampaikan kepada saudara-saudara tentang seorang pelayan. Dan saya selalu mengingatkan kepada kita semua, kita seringkali menganggap diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan, tetapi mentalitas kita bukanlah sebagai seorang pelayan. Kita mempunyai mentalitas yang berbeda. Kita mempunyai mental yang barangkali sesuai dengan identitas kita di luar sana. Kita tidak mempunyai karakter atau mentalitas sebagai seorang pelayan. Tuhan menginginkan pribadi ini, saudara. Tuhan menginginkan pribadi, jika kita menjadi seorang pelayan, maka kita juga harus berkarakter seperti seorang pelayan. Saudara-saudara, hari ini kita tidak akan lanjut terus ke situ, tetapi saya akan membawa kepada kita sebuah motivasi. Memang kalau kita lihat topik ini, judul ini, tema ini tidak cukup untuk kita renungkan dalam waktu yang terbatas seperti saat ini. Tetapi biarlah dalam waktu yang ada ini, kita akan disegarkan kembali, kita akan diingatkan kembali tentang bagaimana motivasi kita sebagai seorang pelayan. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang suka melayani, orang-orang yang berada di dalam pelayanan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Arti kata motivasi secara umum ialah suatu proses yang menjelaskan suatu identitas arah untuk mencapai tujuan, atau kegerakan yang membuat orang melakukan demi apa yang dicapainya. Dalam berbagai hal, motif ini sebagai penggerak seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu, atau sebuah energi untuk melakukan segala sesuatu. Inilah pemahaman tentang motivasi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang terlibat dalam berbagai jenis pelayanan gereja, namun tidak mempunyai motif yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia memiliki motivasi tersendiri dalam melakukan pelayanan dalam gereja atau dimanapun berada. Di dalam Alkitab kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang ada. Selain Paulus yang akan kita singgung hari ini, ada pula sebuah gambaran tentang motivasi ini kita bisa lihat juga nanti di dalam sebuah cerita pendek dalam kitab Injil Yohanes nanti pasal 12 tentang bagaimana motivasi Yudas Iskariot
dan juga seorang Maria yang sama-sama melayani Tuhan, yang sama-sama dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus. Kita bisa belajar di sana bagaimana Maria meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang harganya sangat mahal tentunya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana motivasi Paulus dalam melayani. Kita tahu bersama firman Tuhan memberitahukan hal ini tentang kiprah, tentang kisahnya Paulus ketika mulai dipanggil Tuhan menjadi seorang rasul. Dia menjadi percaya kepada Tuhan dan dia menyerahkan dirinya dan dipilih Allah menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Dan kita akan tahu Rasul Paulus menyerahkan diri dalam pelayanan sampai akhir hayatnya. Nah, sekarang saudara, apa yang memotivasi Paulus sampai melayani sedemikian rupa? Dan kita banyak belajar dari pelayanan Paulus. Kita banyak belajar dari apa yang menjadi kisah dia. Di dalam kitab Kisah Para Rasul sudah begitu banyak. Bahkan cerita-cerita di dalam pelayanan itu juga seringkali ditulis di dalam suratnya kepada jemaat-jemaat. Kalau kita memperhatikan kembali lagi dalam pembacaan kita, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini memberitahukan bahwa kasih Kristus untuk semua orang. Ini berarti kasih Kristus kepada manusia, kepada saudara, kepada saya, kepada semua orang yang menjadikan motif atau energi atau penggerak di dalam pelayanan itu. Di dalam kisah ini dikasih judul pelayanan untuk pendamaian. Jadi pendamaian Kristus, karya Kristus, kasih Kristus itu sebagai motif utama, sebagai energi utama yang menggerakkan Paulus melayani Tuhan. Jadi Kristus sebagai motivator utama dalam pelayanan. Dia tidak mempunyai motif apapun. Dia tidak mempunyai motivasi-motivasi selain terinspirasi dari kasih Kristus kepada manusia ini. Jadi kasih Kristus itu sebagai motivasi. Ini sangat luar biasa. Nanti saya akan beritahukan juga ada motivasi-motivasi yang kelihatannya baik. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian menurut hati Bapa. Dia telah mati untuk semua orang, yaitu Tuhan Yesus, supaya mereka yang hidup bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan bagi Dia. Sekali lagi saya mau tegaskan, Paulus menggunakan atau memakai kasih Kristus itu sebagai motif utama dalam pelayanan. Jadi dia tidak punya motif apapun selain kasih Kristus. Karya Kristus yang Kristus lakukan sebagai dasar daripada pelayanannya. Yang kedua, saudara, mari kita lihat suatu kisah yang tadi saya katakan di atas tentang Yudas dan Maria yang diambil dalam Yohanes pasal 12, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di bawah judul Yesus diurapi di
Betania. Yohanes pasal 12 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu. Hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yudas dan Maria ini sebagai suatu contoh, suatu gambaran tentang motivasi bagaimana mereka melayani Yesus. Patut kita pelajari ketika kita merenungkan tentang motivasi dalam pelayanan ini, saudara. Kita dapat melihat dan mendengar tindakan serta ucapan di dalam kisah ini, di mana Maria melayani Yesus ketika Yesus disambut di Betania 6 hari sebelum Paskah. Dan apa yang dilakukan Maria dalam pelayanan kemudian? Maria mengorbankan minyak narwastu yang sangat mahal. Minyak narwastu ini begitu mahal, setengah kati, harganya 300 dinar. Saudara, kalau sekarang mungkin saudara bisa kurskan, itu harganya di atas 12 juta. Dia memberikan mengurapi dan meminyaki kaki Yesus. Sesudah itu dia menyekanya dengan rambutnya. Saudara bisa bayangkan rambut bagi seorang wanita, arti rambut bagi seorang wanita. Wanita begitu bangga dengan rambutnya, mahkotanya, bahkan biaya perawatan rambut biasanya lebih mahal daripada biaya perawatan yang lain. Rambut bagi seorang wanita adalah suatu kebanggaan yang karena ada di kepalanya. Kebanggaannya, kehormatannya, Maria itu dia sekakan, dia buat ngelap kaki Yesus dengan minyak yang mahal, minyak narwastu. Ini bukan main-main, saudara-saudara. Ini satu tindakan yang spektakuler, suatu tindakan yang begitu luar biasa dalam pelayanan terhadap Tuhan Yesus.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yudas di sini? Dia hanya mempunyai suatu komentar yang seolah-olah membela orang miskin. Padahal dia ingin uang itu ditaruh di uang kas dan dia bisa mencurinya. Karena dia adalah seorang bendaharawan ketika Tuhan Yesus melayani. Dia berbicara, dia mengadukan sesuatu, beralaskan orang miskin. Dia mempunyai ide-ide yang seolah-olah membela mereka. Dan inilah yang menjadi motivasi utama Yudas apa? Mencuri atau korupsi dari uang kas. Atau dia melakukan sesuatu untuk kepentingan dia sendiri. Alih-alih membela orang miskin, padahal tujuannya adalah korupsi. Seolah-olah tindakan Maria ini adalah tindakan yang negatif. Gak usahlah memberikan yang terbaik bagi Yesus. Berikan aja sama orang-orang miskin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Tuhan Yesus dalam kasus Yudas dan Maria ini? Ternyata Tuhan lebih melihat motifnya daripada tindakan dan perkataannya. Tuhan Yesus menyampaikan di sana, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, dan orang miskin itu selalu ada pada kamu. Tuhan Yesus bukan gak tergerak kepada orang-orang miskin. Fakta membuktikan bahwa pelayanan Tuhan Yesus juga memperhatikan orang-orang miskin. Jadi yang dilihat Tuhan, yang dicatat Yohanes ini jelas mengatakan alasan Yudas atau komentar Yudas yang seolah-olah membela orang miskin ini dicatat dalam Injil. Karena dia mencuri, ingin mencuri. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, saudara-saudara semua dan saya ditempatkan Tuhan di ladangnya. Ladang Tuhan ini bisa saja di gereja, bisa saja di area di mana saudara-saudara ditempatkan, di melayani, tidak harus di gereja. Artinya saudara dimanapun saudara-saudara ditempatkan. Dan dalam bentuk berbagai bidang pelayanan. Kita semua ditempatkan di ladang Tuhan dengan berbagai bentuk pelayanan kita. Kemurnian motivasi kita saat ini, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, kemurnian motivasi pelayanan saudara saat ini, saat yang sedang berjalan ini, kita sebenarnya sedang diuji supaya kita betul-betul menjadi orang yang teruji dalam pelayanan. Apa yang diuji? Kemurnian kita terhadap motivasi pelayanan itu. Doa kami semua, dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan diarahkan, dibawa pada kemurnian sesuai dengan hati Bapa. Walaupun secara jujur kita harus berterus terang, kemurnian orang yang melayani di sini
begitu sulit untuk kita dapatkan. Apalagi yang betul-betul murni 100%. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya mengamati yang terjadi di akhir-akhir ini, motivasi pelayan-pelayan Tuhan yang banyak dikejar oleh mereka itu apa? Saya tidak berniat untuk menghakimi mereka karena Tuhan tidak pernah mengangkat saya sebagai hakim atas mereka. Motivasi yang terjadi di kebanyakan orang di akhir zaman ini biasanya berkenaan masalah pertama itu aktualisasi diri. Banyak orang yang melayani, mengejar pelayanan supaya dapat dilihat bahwa dia masih eksis pelayanan. Aktualisasi ini yang dikejar, seolah-olah kalau tidak melayani tidak punya identitas. Ya, silahkan saja. Sekali lagi silahkan. Saya sekali lagi tidak menghakimi. Banyak orang yang melayani supaya dia punya identitas, saudara-saudara. Supaya dirinya itu selalu aktual, dapat dilihat. Pelayanan yang dikejar oleh kebanyakan orang di akhir zaman ini apa? Yang dikejar adalah sebuah penghargaan. Merindukan penghargaan dalam pelayanan. Baik penghargaan secara material maupun non-material. Ingin dipuji-puji orang, ingin disanjung-sanjung orang. Dan pengennya dia seperti orang yang sedang menerima piagam penghargaan. Makanya dia melayani, saudara-saudara. Motivasi lain apa? Supaya dia dikasihi orang. Dikasihi orang, akhir-akhir ini juga menjadi motif mengapa orang mau terlibat dalam pelayanan. Dia menginginkan orang-orang sayang sama dia. Orang-orang mau bersekutu dengan dia, mau membuat kelompok-kelompok yang seperti dia inginkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga ada banyak orang-orang yang muncul supaya seperti ini. Dan pengamatan saya yang lain, saya mendapatkan orang-orang yang melayani Tuhan dengan motivasi supaya dirinya aman. Aman, ada keamanan diri di tengah-tengah komunitas. Sekali lagi, motivasi-motivasi yang saya dapatkan belakangan ini begitu dapat dirasakan. Tentunya hal ini Tuhanlah yang menilai. Tentunya Tuhanlah yang akan melihat hal ini. Kita sebagai sesama pelayan tidak perlu menilai orang lain. Bahkan diri kita sendiri pun perlu kita lihat supaya Bapa di sorga menilai tentang motivasi dari pelayanan itu. Akhirnya saudara-saudara, ada 2 ayat yang ingin saya gabungkan sebagai akhir renungan kita pada hari ini. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dan akan saya sambung di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-30b. Kitab Kolose pasal Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 dan 1 Korintus pasal 10 ayat 31b. Demikian sebagai penutup renungan kita pada hari ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepadanya oleh Dia Bapa kita. Kita melakukan semuanya itu demi kemuliaan Allah. Sekali lagi saya akan bacakan sebagai akhir daripada renungan kita pada saat ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia Bapa kita. Kita melakukan semuanya itu sekali lagi demi kemuliaan Allah. Ending daripada sebuah motivasi adalah kemuliaan Allah. Kalau Paulus melihat kasih Kristus kepada semua manusia, kepada kita sebagai motivator utama, penggerak utama, energi pertama, marilah kita yang ada di tempat ini juga sama-sama belajar bahwa kasih Kristus dan kemuliaan Allah sebagai energi kita untuk melayani Bapa di surga. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Bapa, terima kasih firman-Mu telah diberitakan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus saja yang akan terus memakai, Roh Kudus yang akan terus memberkatinya, berbicara sehingga kami mengerti, sehingga kami dapat memahami tentang kebenaran firman itu. Tanpa karya-Mu, maka firman yang kami renungkan, yang kami baca akan menjadi sia-sia. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk makan dan minum dari cawan Tuhan. Dan saya ingin memastikan Bapak Ibu yang ada di rumah telah mendapatkan roti dan anggur. Sebelum kita akan menaikkan satu pujian, saya akan membacakan firman pengantar yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan naikkan satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus selamatkan jiwaku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku.
serta syukur kekal selamanya. Ya Yesus, rahmati bagiku. Ya Yesus, rahmati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia akan ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kasih-Mu luar biasa bagi kami. Engkau telah mati. Engkau telah relakan diri-Mu di atas kayu salib oleh karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Roti tidak beragi ini adalah simbol, lambang daripada tubuh Tuhan yang tanpa dosa. Engkau tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi Engkau rela mati di atas kayu salib. Dengan tubuh yang hancur, dengan tubuh yang terpecah-pecah, yang pada saat ini ada di tangan kanan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan mari kita berdoa. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh karena tubuh-Mu yang hancur itu, maka darah-Mu tertumpah, darah-Mu tercurah habis. Tetapi darah Yesus itulah yang telah menebus kami, menebus hidup kami dari kesia-siaan, membebaskan kami dari rantai dosa, belenggu dosa, kuasa dosa, maut, dan iblis. Darah Yesus itulah keselamatan bagi kami. Darah-Mu itulah yang membeli kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berfirman,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh darah Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang dalam beban berat akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas pengorbananmu bagi kami. Terima kasih atas tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih atas kesempatan di mana hari ini kami dapat makan dan minum dari cawan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi kuat di dalam Engkau. Dan kami terus mengingat akan kasih Tuhan sebagai satu-satunya motivasi dalam kehidupan kami dalam pelayanan maupun dalam pengikutan akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, Tuhan yang telah tubuhnya hancur dan darahnya tertumpah itu bagi kami. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih atas kesempatan pada saat ini. Kami dapat menikmati firman-Mu. Kami juga dapat menikmati roti dan anggur, makan dan minum dari cawan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah itu menjadikan kekuatan baru dalam iman kami. Khususnya pada saat ini Tuhan, di dalam kami menghadapi berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi ini, kami bisa mendapatkan kekuatan daripada-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sebab saat ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami beribadah, sekalipun kami beribadah bertemu saudara-saudara yang lain melalui media yang sekarang ini kami pergunakan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang telah menyediakan bagi kami semua melalui anak-Mu yang Engkau kasihi. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan di KBI POTK. Engkau tahu apa yang sedang terjadi di jemaat ini Tuhan. Bahkan di seluruh Indonesia atau mungkin juga di seluruh dunia, belahan dunia yang lain, di mana kami tidak diperkenankan untuk beribadah secara tatap muka langsung seperti biasanya. Tetapi puji Tuhan, Engkau menyediakan jalan untuk kami beribadah secara online. Kami juga percaya Engkau pasti hadir di tengah-tengah keluarga kami, hadir di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang sangat indah buat kami. Pada saat kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, untuk setiap jemaat, khususnya bagi yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Martin, kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong. Di dalam masa isolasi ini, Tuhan juga akan terus memberikan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena doa-doa kami juga Tuhan sudah jawab.
yaitu pemulihan demi pemulihan bagi jemaat-jemaat yang selama ini juga sedang menghadapi persoalan sakit penyakit. Untuk keluarga Pak Nababa, untuk keluarga Wita, dan juga Erik, kami percaya Tuhan juga akan terus memberkatinya. Para lansia di tempat ini Tuhan memberkati. Oma Yul Tuhan memberkati. Opa dan Oma Kaeng Tuhan memberkati dalam masa Tuhannya. Opa Sis Tuhan memberkati. Oh Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami terus berdoa untuk Oma Lona, Tuhan tolong. Dan juga ya Bapak untuk Opa dan Opa Johan dan Nande yang saat ini juga keberadaannya masih terpisah. Kami percaya saatnya nanti Opa Johan akan kembali ke Iwo. Opung Jerry kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera dan pertolongan. Serta ya Tuhan, Engkau juga memberkati opung kami, Opung Nalita, yang juga dalam masa pengobatan di Lombok sana bersama Pak Freddy. Saya percaya tangan Tuhan yang Maha Kuat akan terus memberikan hikmat. Tuhan akan terus memberikan pertolongan bagi Opung Nalita dan Pak Freddy yang merawatnya Tuhan. Ibu Ulia dan anak-anak yang tinggal di Bogor, kiranya Tuhan juga akan terus memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang dalam masalah. Di dalam masa pandemi ini kami berseru kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan kasihani kami semua, kasihani negeri kami ini juga ya Bapa. Pulihkan Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan ekonomi, pulihkan gereja kami. Dan biarlah Tuhan akan memulihkan berbagai upaya yang sedang dilakukan baik pemerintah maupun kami semua. Tuhan memberkati. Hanya tangan-Mu saja ya Tuhan yang sanggup melepaskan ini semua. Lepaskan kami dari rasa takut yang berlebihan. Berikan hikmat bagi kami Bapa. Berikan hikmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati sekali lagi jemaat Tuhan di tempat ini dan pelayanan. Sekalipun kami harus memakai media yang seperti sekarang. Bangsa dan negara kami, pemerintahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa dan negara kami juga ditolong oleh Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, mengasihi anak-anak Indonesia. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami terus-menerus dicengkeram dengan berbagai hal yang menakutkan bagi kami. Dan Tuhan izinkan supaya kami terus dimurnikan. Pelayanan kami dimurnikan, keimanan kami kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami pada saat ini yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saya akan bacakan kata pengantar dari Alkitab sebagai berikut. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kubawa kepadamu, oh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau begitu amat baik bagi kami Tuhan. Apa yang kami inginkan, apa pergumulan kami Engkau selalu menjawab Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau lindungi kami dari segala penyakit Bapak. Engkau lindungi kami daripada COVID Corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami telah memberikan rezeki yang Kau berikan kepada kami. Kami kembalikan pula kepadamu Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini Tuhan, agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu, agar berguna untuk kerajaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk kita menyanyi Aku Jalan Kebenaran. Dan
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita pada saat ini, dan marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami, hadir dalam keluarga kami, hadir dalam ibadah pada saat ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami percaya setiap pujian yang kami naikkan dapat menyukakan hati Bapa. Jikalau sebentar lagi kami akhiri ibadah kami percaya Engkau akan terus menyertai kami. Engkau akan terus bersama-sama dengan kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, sampai selama-lamanya sesuai janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengasihi saudara-saudara sekalian dengan segenap hati saya. Marilah kita mengangkat hati kita serta memandang kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput para saleh-salehnya. Terpujilah Tuhan dan dimuliakanlah namamu dari kekal sampai kekal. Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Puji Tuhan, ibadah selesai dan jemaat mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.